Perilaku hewan meliputi tindakan, aktivitas, agresi, suara hewan, aktivitas berburu, bahasa, perkawinan, gerakan, dan sebagainya adalah suatu studi tentang perilaku hewan yang dikenal sebagai etologi. Keanekaragaman genetik, jenis, dan ekosistem yang dimiliki oleh setiap individu hewan yang berbeda akan menyebabkan perilaku yang berbeda pula dalam menanggapi stimulus yang ada, baik dari dalam tubuh maupun dari lingkungan di sekitarnya. Pada video ini kita akan membahas beberapa sifat perilaku hewan dan kemampuan hewan yang unik. Dalam hal tersebut memiliki unsur fisika di dalamnya. Eits, tidak hanya hewan, kita juga bisa menemukan konsep fisika di dalam pertumbuhan biji pada tumbuhan Angiospermae loh. Penasaran kan? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Buaya adalah reptil yang dapat hidup dan berenang di dalam air dalam waktu yang lama. Rahasia dari kemampuan luar biasa ini terletak pada jantung buaya. Buaya dapat berada di bawah air hingga 1 jam dan dapat bertahan hidup tanpa makanan hingga 1 tahun. Mereka dapat melambatkan laju metabolismenya sehingga jantung mereka jarang berdetak. Sistem sirkulasi pada reptil yang paling lengkap adalah sistem sirkulasi pada buaya. Sistem sirkulasi pada buaya memuat sistem sirkulasi tertutup dan ganda. Buaya memiliki jantung yang tidak sempurna. Jantung buaya memiliki 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Tetapi, ventrikel kiri dan kanan tidak terpisah. Beberapa darah dari ventrikel kanan menuju aorta kiri tergabung di dalam aorta kanan melalui foramen Panizae. Darah di dalam atrium kiri mengalir menuju ventrikel dan dipompa ke pembuluh aorta, lalu selanjutnya dipompa ke bagian tubuh lainnya. Konsep ini berhubungan dengan diskusi dalam fisika tentang benda cair atau fluida. Sistem sirkulasi merupakan sistem di mana materi yang diatur. Hewan unik yang berikutnya adalah sugar glider dan tupai terbang. Dua hewan ini adalah hewan nokturnal. Kedua hewan tersebut memiliki bentuk dan kemampuan tubuh yang hampir sama, yaitu dapat mengapung dan meluncur dari dahan pohon ke dahan pohon lainnya dengan bantuan selaput dan kulit yang dapat berkembang seperti sayap. Tetapi, kedua hewan ini memiliki beberapa perbedaan dilihat dari cara mereka bereproduksi dan melahirkan bayi mereka. Tupai terbang adalah mamalia berplasenta dan merupakan rodentia. Sedangkan sugar glider adalah hewan berkantung atau marsupial. Nah, di sini kita akan membahas salah satu kemampuan mereka yang tidak dimiliki oleh mamalia lain, yaitu kemampuan mereka untuk terbang dan meluncur dalam kaitannya dengan fisika. Dalam fisika ada sesuatu yang disebut dengan energi potensial. Energi potensial adalah energi yang masih tersimpan dengan baik pada suatu benda yang tergantung pada ketinggiannya. Energi potensial semakin besar jika massa benda semakin besar. Begitu pula sebaliknya, energi potensial kecil jika massa benda kecil. Ketinggian benda menjadi salah satu bagian yang identik dengan energi potensial. Jadi, ketika sugar glider atau tupai terbang berada di cabang pohon atau platform yang lebih tinggi, pada posisi tersebut, energi potensial yang dimilikinya lebih besar daripada ketika mendarat di cabang pohon atau platform yang lebih kecil. Energi potensial ini merupakan bentuk energi potensial gravitasi. Ingin menjadi ninja yang bisa bergerak dengan cepat bahkan berlari di atas permukaan air? Wah, sepertinya mustahil ya. Eits, tapi jangan salah loh, ada hewan, lebih tepatnya serangga, yang memiliki kemampuan itu, yakni bisa bergerak dengan cepat di atas permukaan air tanpa tenggelam. Serangga tersebut adalah water strider atau yang biasa kita kenal dengan anggang-anggang. Water strider atau anggang-anggang adalah kelompok serangga karnivora yang termasuk dalam kelas Giridae, serta terdapat 340 jenis spesies sehingga sulit sekali untuk dibedakan.
Kemampuan mengapung pada serangga ini juga dibantu oleh faktor tegangan permukaan air. Ada sudut kontak efektif kaki dengan air sebesar 167,6 derajat plus minus 4,6 derajat. Karena ketatnya bulu-bulu halus dan lekukan yang ada, udara terperangkap dalam struktur dan berfungsi sebagai bantalan di permukaan air. Untuk bergerak, water strider menekankan permukaan dengan pasangan tungkai tengahnya tanpa tenggelam, sehingga membentuk suatu cekungan. Bentuk dari cekungan ini cukup dalam untuk mendorong tubuh serangga ke depan. Selain itu, beberapa water strider dapat menggunakan sayap yang terkadang dimiliki oleh serangga ini. Hari berganti malam, matahari tertidur, dan bulan pun terbangun. Dalam kegelapan, ada sesuatu yang bisa mengejutkan Anda dalam buku ini. Perkenalkan, dia adalah burung hantu. Burung yang terkenal di film Harry Potter ini adalah sekelompok burung yang tergabung dalam ordo Tricornis. Burung ini termasuk dalam kelas burung pemangsa atau biasa disebut dengan karnivora, yaitu pemakan daging. Dan hewan ini merupakan hewan yang nokturnal. Ada sekitar 222 spesies burung hantu yang diketahui tersebar di seluruh dunia, kecuali Antartika, sebagian besar Greenland, dan beberapa pulau terpencil. Di Indonesia juga terdapat banyak jenis burung hantu yang dapat ditemukan di hutan-hutan Indonesia. Salah satunya adalah burung hantu serak Jawa atau Tyto alba javanica. Yang kedua, ada burung hantu beluk waktu Jawa atau Glaucidium castanopertum, dan ada burung hantu hingkik atau Bubo sumatranus, dan masih banyak lagi. Salah satu fakta unik tentang burung hantu adalah mereka tidak bisa memutar bola mata mereka. Burung hantu tidak memiliki bola mata yang bulat. Sebaliknya, bola mata tersebut berbentuk panjang dan berbentuk seperti tabung. Karena itu, burung hantu memiliki struktur kepala dan leher yang bisa berputar hampir 360 derajat. Bayangkan, Anda bertemu burung hantu di malam hari dengan matanya yang bersinar dan gelap dan menoleh ke belakang. Membayangkannya saja sudah sangat mengerikan. Para ilmuwan mengatakan burung hantu memiliki struktur tulang sedemikian rupa sehingga mereka dapat memutar kepala 270 derajat. Dua ilmuwan dari Amerika mengatakan burung hantu memiliki struktur tulang dan pembuluh darah yang menghubungkan tulang leher dan kepala mereka. Sistem kerja struktur tulang leher dan kepala pada burung hantu ini ada hubungannya dengan studi fisika tentang momentum sudut. Momentum sudut adalah momentum yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak melingkar atau berputar. Hubungan antara momentum sudut dan momentum linier sama seperti gaya memiliki hubungan dengan momen gaya. Momentum sudut juga memiliki hubungan dengan momentum linier. Untuk sebuah benda, titik yang bergerak dengan momentum P dan jarak dilambangkan sebagai R dari sumbu rotasi besar momentum sudut memenuhi dengan rumus L sama dengan R dikali T dan dikali sin. Tanaman Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae berpengembang biak dengan biji. Perkecambahan merupakan tahap awal perkembangan suatu tanaman, terutama tanaman berbiji. Pada tahap ini, embrio dalam benih yang semula dalam keadaan dorman mengalami beberapa perubahan fisiologis yang menyebabkan berkembang menjadi tanaman muda. Kali ini kita akan membahas kinematika dalam biologi. Dalam kinematika, kita belajar tentang kecepatan dan percepatan. Pada topik ini, kita akan membahas tentang percepatan. Ketika sebuah benda bergerak dengan perubahan kecepatan konstan, itu disebut percepatan. Dalam proses perkecambahan, biji tumbuh karena banyak faktor dari dalam biji dan dari luar biji. Beberapa bagian akan tumbuh menjadi akar dan batang. Gerak tumbuh calon akar dan batang merupakan gerak lurus berubah beraturan. Gerak vertikal adalah gerak suatu benda dengan lintasan dalam arah ke atas atau ke bawah.
Benda yang bergerak vertikal mengalami percepatan ke bawah, yaitu percepatan karena gravitasi. Jadi, jika bergerak vertikal ke atas, maka benda mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat, dan sebaliknya, jika bergerak vertikal ke bawah, maka benda mengalami gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Mengacu pada teori gerak di atas dan perlambatan benda adalah G, maka persamaan kecepatan V dan tinggi H adalah V sama dengan V0 dikali gravitasi dikali tinggi. H sama dengan H0 ditambah V0 dikali T dikurangi setengah G dikali T kuadrat. Pada titik tertinggi kecepatan benda adalah 0 atau V sama dengan 0, sehingga tinggi maksimum benda adalah Hmax sama dengan H0 plus setengah dikali V0 kuadrat per G. B. Pergerakan secara vertikal ke bawah. Mengacu pada teori gerak di atas dan percepatan benda